Baik, di sini ada permasalahan atau kasus yaitu mengenai zakat emas. Jadi kasusnya, Ibu Sagita memiliki emas perhiasan sebanyak 90 gram yang tidak digunakan sehari-hari. Nah, ia sudah memiliki emas tersebut selama 1 tahun. Harga emas saat ini adalah Rp 400.000 per gramnya. Dengan itu, Ibu Sagita sudah wajib mengeluarkan zakat emas karena emasnya sudah mencapai nisab, yaitu lebih dari 85 gram emas, serta sudah mencapai haulnya. Jadi pertanyaannya, berapakah zakat emas yang harus dikeluarkan Ibu Sagita? Untuk penyelesaian ini pada penghitungan seperti berikut. Jadi Ibu Sagita memiliki emas perhiasan sebanyak 90 gram. Kita tulis 90 gram. 90 gram. Nah, kita lihat berapa harga emas saat ini per gramnya, yaitu sejumlah Rp400.000 per gramnya. Kita kalikan dengan Rp400.000. Rp400.000 sama dengan 90 dikali 400 sama dengan 36 juta. Nah, dari hasil 36 juta ini kita hitung kembali. Kita tulis dulu 36 juta. Kita kalikan lagi dengan 2,5%. Jadi 2,5% itu didapat dari zakat emas yang harus kita keluarkan. Jadi setiap zakat emas itu mempunyai potongan sebesar 2,5%. Jadi kita tulis 2,5% sama dengan jadi tinggal kita kali hasil dari 90 gram dikali 400.000, 36 juta. 36 juta kita kali dengan 2,5, yaitu hasilnya Rp 900.000. Nah, jadi inilah yang harus dikeluarkan Ibu Sagita untuk zakat emas yang telah dia miliki, yaitu sebesar 90 gram emas. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang zakat pertanian, yang dimana terdapat kasus Pak Zai adalah seorang petani padi. Dalam satu musim panen, Pak Zai menghasilkan 3 ton padi. Selama proses penanaman, Pak Zai menggunakan sistem perairan irigasi yang memakai biaya tambahan. Harga padi saat ini adalah 10.000 per kilogram. Dengan itu, Pak Zai sudah wajib mengeluarkan zakat karena sudah mencapai nisab, yaitu lebih dari 653 kilogram. Nah, pertanyaannya, berapakah zakat yang harus dikeluarkan Pak Zai? Pertama, kita harus melihat berapa hasil panen padi Pak Zai. Yang dimana terdapat bahwa di sini hasil panen padi Pak Zai yaitu sebanyak 3 ton padi. Nah, 3 ton padi ini sama dengan 3.000 kilogram. Kemudian kita melihat berapa harga padi saat ini. Di sini harga padinya yaitu sebesar 10.000 per kilogram. Kemudian harga padi 10.000 per kilogram ini kita kalikan dengan hasil padi Pak Zai. Dikalikan dengan 3.000, maka hasilnya yaitu 30 juta. Kemudian kita lihat Pak Zai menggunakan sistem perairan pada hujan atau irigasi. Untuk kali ini Pak Zai menggunakan sistem perairan irigasi, yang dimana ketika kita menggunakan sistem perairan irigasi ini, zakat yang wajib kita keluarkan yaitu sebesar 5%. Nah, untuk menghitung zakat perairan irigasi 30 juta ini kita kalikan dengan 5%.
juta dikalikan dengan 5%, terdapat hasilnya yaitu 1.500.000, yang dimana berarti zakat yang wajib dikeluarkan Pak Zai yaitu sebesar 1.500.000. Baik, untuk perhitungan yang terakhir yaitu mengenai zakat profesi, yang dimana terdapat kasus Pak Baban seorang arsitek dengan penghasilan 20 juta per bulan. Dari penghasilan Pak Baban, ia menghabiskan 10 juta untuk kebutuhan sehari-hari. Pak Baban ingin mengeluarkan zakat profesinya setiap bulan. Pertanyaannya, berapakah zakat yang harus dikeluarkan Pak Baban? Untuk perhitungan zakat profesi ini sama dengan perhitungan zakat emas, yang dimana nisabnya yaitu sebesar 85 gram atau 2,5%. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu penghasilan kotor Pak Baban. Di sini penghasilan kotor Pak Baban yaitu sebesar 20 juta per bulan. Kemudian kita harus mengetahui juga pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pak Baban. Di sini pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pak Baban yaitu sebesar 10 juta. Setelah mengetahui penghasilan kotor dan pengeluaran, maka kita selanjutnya akan menghitung penghasilan bersih dari penghasilan milik Pak Baban. Nah, untuk mengetahui penghasilan bersih dari penghasilan Pak Baban yaitu penghasilan kotor 20 juta kita kurangkan dengan pengeluaran yang sebesar 10 juta, maka dapatlah hasilnya 10 juta. Kemudian hasil 10 juta ini kita kalikan dengan 2,5%, yang dimana dapatlah hasilnya yaitu sebesar 250.000. Maka zakat yang harus dikeluarkan Pak Baban setiap bulannya untuk penghasilannya yaitu sebesar 250.000 per bulan. Baik, di sini ada kasus yaitu seorang laki-laki bernama Arya meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan berupa uang berjumlah 40 juta. Nah, adapun yang meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada istri, yang kedua cucu perempuan, dan yang terakhir yaitu paman. Nah, bagaimanakah pembagian harta warisan Arya? Untuk menghitungnya kita harus mengetahui dulu ahli waris itu siapa saja yang ditinggalkan. Nah, di sini terdapat yaitu yang pertama ada istri, yang kedua ada cucu perempuan, dan yang ketiga yaitu ada paman. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui siapa saja yang ditinggalkannya, kita harus mengetahui ketentuan dari pembagian harta warisan tersebut, yang dimana istri ini mendapat bagian yaitu 1/8. Nah, cucu perempuan mendapatkan 1/2, dan paman ini sisa atau asobah. Asobah itu berarti sisa. Nah, mengapa di sini istri mendapatkan 1/8? Karena istri ini mempunyai far'ul waris. Nah, cucu perempuan mendapatkan 1/2 karena Arya ini tidak mempunyai anak perempuan dan juga anak laki-laki, dikarenakan anaknya telah meninggal dunia, makanya turun ke cucu perempuan. Selanjutnya, untuk penghitungannya kita harus mencari masalah dari asal masalah dari ketiga ini, di mana kita hanya memakai 8 dengan 2. Di sini kita mencari asal masalah itu dengan mencari KPK dari 8 dan 2, yang dimana 8 dan 2 itu 8 dengan 2. Nah, 2 ini kita hitung untuk mencari KPK 2, 4, 6, 8.
Nah, di sini ketemulah, tidak usah kita lanjut 8 ini karena kita sudah mendapatkan asal masalahnya. Dapatlah 8 dari KPK tadi. 8 kita tulis di sini. Selanjutnya, untuk mencari sihamnya ini kita kalikan 8 kita bagikan 8 kita bagi dengan 8 yaitu 1. Ini dibagi ya teman-teman ya. 8 kita bagi dengan 2 yaitu 4. Nah, untuk sisa ini kita mencarinya 4 ini kan ada siham 4 dengan 1 ya. 4 kita tambah dengan 1 dapatlah hasilnya 5. Nah, 5 ini kita kurangkan dengan 8. 8 dikurang 5 yaitu hasilnya adalah 3. Nah, dari ini kita bisa mencari berapa saja pembagian harta yang dibagikan kepada mereka bertiga ini. Di sini kita tulis harta yang ditinggalkan Arya yaitu adalah 40 juta. Ini 40 juta kita tulis di atas ini. 40 juta. Nah, 40 juta ini kita bagikan dengan 8. Di sini ya. Nah, 40 juta kita bagi dengan 8 sama dengan 5 juta. Nah, dapatlah 5 juta. Jadi 5 juta ini juga kita kalikan dengan siham. 5 juta dikali 1 5 juta. 5 juta kita kalikan dengan 4 20 juta. Selanjutnya kalian 5 kita kali 5 juta kita kalikan dengan 3 yaitu 15 juta. Nah, inilah pembagian harta dari uang yang dari harta yang ditinggalkan oleh Arya, di mana istri mendapatkan 5 juta, cucu perempuan mendapatkan 20 juta, dan paman mendapatkan 15 juta. Baik, di sini terdapat kasus warisan seorang laki-laki bernama Fajri meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa uang sebesar 72 juta. Adapun ahli waris yang ditinggalkan yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, paman, dan kakek. Nah, dari kasus di atas, bagaimana pembagian harta warisan Fajri? Untuk mencari pembagian harta warisan, kita harus melihat ahli waris yang ditinggalkan siapa saja. Di sini, ahli waris yang ditinggalkan yaitu ada istri, kemudian anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, paman, dan kakek. Setelah menentukan ahli waris siapa saja yang ditinggalkan, kita harus mencari berapa bagian ketentuan yang didapatkan para ahli waris, yang dimana istri mendapatkan 1/8, anak perempuan 1/2, cucu perempuan mendapat 1/6, ibu 1/6, nenek dan paman ini mahjub. Kakek di sini mendapat asobah. Kenapa istri mendapat 1/8? Karena di sini terdapat paruh waris. Kemudian anak perempuan mendapat 1/2 itu karena dia tidak memiliki saudara laki-laki. Sedangkan cucu perempuan mendapat 1/6 itu karena di sini terdapat adanya paruh waris. Kemudian ibu mendapat 1/6 juga karena ada paruh waris. Nenek dan paman kenapa mahjub? Karena di sini ada ibu, maka dari itu nenek dan paman itu mahjub. Sedangkan kakek mendapat asobah karena di sini ada paman dan nenek. Karena kemudian urutan ketentuan juga kakek pangkatnya lebih besar dibandingkan paman, maka dari itu kakek lebih berhak mendapat asobah daripada paman. Setelah menentukan bagian, kita harus mencari asal masalah. Nah, untuk mencari asal masalah ini dapat kita cari menggunakan KPK, yang dimana KPK dari 8, 2, dan 6 ini yaitu 24. Setelah dapat
24 dibagikan dengan 8, hasilnya 3. Kemudian 24 dibagikan 2, itu 12. 24 dibagikan dengan 6, 4. 24 dibagikan dengan 6, 4 juga. Untuk masjidnya kita strip. Kemudian kita menentukan asobah dari kakek. Untuk menentukan asobah, jumlahin dari 3, 12, 4, dan 4. 12 ditambah 3 itu 15. Kemudian ditambah 4, 9. Ditambah 4, 15. Kemudian ditambah 4, 23. Maka asobah dari atas yaitu 1. Maka di sini kakek mendapat 1. Setelah menentukan siang, kita akan menghitung untuk pembagian harta, yang dimana harta ditinggalkan oleh Fajri yaitu sebesar 72 juta. Untuk menghitung pembagian harta, pertama-tama harta yang ditinggalkan kita bagikan dengan asal masalah, yang dimana 72 juta kita bagikan dengan 24. Hasilnya yaitu sebesar 3 juta. Setelah mendapat hasil 3 juta, kita kalikan dengan siham. Berarti 3 juta dikalikan dengan 3 sama dengan 9 juta. 3 dikalikan dengan 12, hasilnya 36. Kemudian 3 dikalikan 4, hasilnya 12 juta. Kemudian ibu juga 12 juta. Yang terakhir yaitu asobah, 3 dikalikan 1 sama dengan 3 juta. Setelah semuanya ditentukan, maka di sini istri mendapatkan warisan sebesar 9 juta, kemudian anak perempuan mendapat warisan sebesar 36 juta, cucu perempuan mendapat 12 juta, ibu mendapatkan 12 juta, kakek juga asobah mendapatkan warisan sebesar 3 juta. Baik, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan bagaimana tata cara memandikan jenazah perempuan. Nah, seperti yang kita ketahui, memandikan jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Adapun sebelum kita memandikan jenazah, kita harus menyiapkan alat-alat atau bahan-bahan untuk memandikan jenazah tersebut. Nah, yang pertama ada sabun. Sabun ini diusahakan sabun cair. Mengapa? Karena sabun cair ini mudah kita larutkan di dalam air daripada sabun batangan itu, agar mempermudah juga kita dalam memandikan jenazah. Selanjutnya ada kapas. Kapas ini berfungsi untuk membersihkan wajah si mayit agar bersih. Selanjutnya ada kapur balut. Di sini kapur balut untuk menyirami jenazah setelah bersih dimandikan. Selanjutnya ada cotton bud, berfungsi untuk menjangkau bagian-bagian kecil yang ada di tubuh si mayit seperti lubang hidung dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu sampo untuk membersihkan bagian rambut si mayit agar bersih dan juga wangi. Nah, selanjutnya ada gayung untuk menyirami jenazah dan ada ember untuk menampung air untuk dimandikan, untuk memandikan jenazah. Nah, step pertama yaitu kita harus mengambil atau menyiapkan batang untuk menyanggah bagian kepala jenazah di bagian sini agar kepala jenazah itu lebih tinggi daripada anggota tubuh yang lain. Itu memudahkan kita untuk mengangkat jenazah agar ketika ingin membersihkan bagian-bagian yang sulit dijangkau. Nah, begitu. Selanjutnya kita lanjut ke tata cara pemandiannya. Pertama yaitu kita harus membacakannya memandikan jenazah yang akan dibacakan oleh rekan saya. Adapun niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitu ghusla fi hadhil maitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, itulah niat untuk memandikan jenazah perempuan. Selanjutnya kita ambil cotton bud yang sudah disiapkan. Kita ambil satu. Setelah terambil, kita siramkan tubuh si mayit dengan air sambil kita gosok
bagian gigi mayit, bagian gigi mayit, lalu hidung si mayit, kedua lubang hidungnya, lalu kedua telinganya, telinga bagian kanan. Kita dahulukan yang bagian kanan ya teman-teman, karena itu adalah sunnah. Selanjutnya yang sebelah kiri, telinga sebelah kiri. Nah setelah bersih, kita lanjutkan dengan membersihkan ketiak kanan dan juga kiri jenazah. Bersihkan ketiaknya sambil disirami dengan air. Lalu celah-celah jari tangan si mayit. Nah celah-celahnya, lalu jari yang kirinya, dan yang terakhir yaitu celah-celah jari kakinya, kaki kanan dilanjutkan dengan kaki kiri. Nah setelah itu kita sedikit mengangkat jenazah secara perlahan untuk kita tekankan bagian perutnya secara perlahan-lahan agar mengeluarkan kotoran yang ada di perut si mayit. Nah setelah keluar kotoran dari tubuh si mayit, lalu kita siramkan dengan air. Sambil siramkan dengan air, kita istinjakan di bagian kubul dan juga bagian dubulnya secara perlahan-lahan. Nah setelah bersih, lalu lanjutkan kita siramkan dari ujung rambut sampai ujung kaki si mayit dengan air bersih sebanyak 3 kali. Nah setelah itu kita lanjutkan dengan menyirami air dari ujung kepala sampai ujung kaki dari sebelah kanan, dari tubuh bagian sebelah kanan si mayit sebanyak 3 kali. Nah setelah itu bagian kiri si mayit sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita angkat bagian kanan si mayit condong ke arah sebelah kiri sambil dinaikkan sedikit dan disiramkan dengan air di bagian belakang. Nah di bagian belakang sambil kita gosok-gosokkan dan kita bersihkan secara perlahan. Setelah bersih, kita angkatkan bagian samping kiri si mayit condong ke arah kanan. Nah seperti ini secara perlahan. Ini kita siramkan dengan air sebanyak 3 kali sambil kita gosok-gosokkan secara perlahan. Nah setelah itu kita larutkan air sabun dengan air bersih yang ada. Nah kita larutkan, kita aduk. Nah setelah rata, baru kita siramkan ke seluruh tubuh si mayit. Ya, sebanyak 3 kali. Setelah itu kita sambil usap-usapkan badan si mayit. Nah setelah itu kita bersihkan bagian wajah si mayit menggunakan kapas. Kita bersihkan di bagian hidung, area mata, agar kotoran-kotorannya itu hilang. Kita bersihkan sambil disirami dengan air. Setelah bersih, kita sampokan si mayit dengan sampo agar bagian rambutnya itu bersih. Kita letakkan di tangan, lalu kita gosokkan dan kita aplikasikan ke rambut si mayit secara perlahan-lahan. Kita gosokkan. Nah setelah itu kita siapkan air bersih untuk membilas si mayit agar bersih dari sabun-sabun yang telah kita siram tadi. Dengan air bersih disiram sebanyak 3 kali. Nah setelah bersih baru kita mewudukan si mayit. Untuk mewudukannya ini tidak ada bedanya dengan kita wudhu pada umumnya, tetapi yang membedakannya di sini yaitu adalah niatnya. Berikut niatnya akan dibacakan oleh rekan saya. Adapun niat untuk wudhu mayat jenazah perempuan yaitu nawaitu wudu'a li hadhil mayyitati lillahi ta'ala. Nah setelah dibacakan niat barulah kita mulai bisa mewudukan jenazah. Kita ambil air lalu kita usapkan bagian wajah si mayit sebanyak 3 kali. Nah setelah 3 kali kita ambil tangan jenazah lalu kita siramkan dari ujung jari sampai ke ujung siku sebanyak 3 kali. Nah di sini kita harus mendahulukan yang kanan, balik lagi sebagai sunnah ya. Kita siram sebanyak 3 kali, lalu kita usapkan juga di bagian tangan sebelah kiri dari ujung jari sampai ujung siku sebanyak 3 kali sambil disiram air. Nah setelah itu ambil lagi air, kita usapkan bagian dahi si mayit sebanyak 3 kali. Nah setelah itu kita bersihkan juga, bukan bersihkan tapi kita usapkan bagian telinga si mayit sebanyak 3 kali, bagian sebelah kanan.
lalu bagian sebelah kiri telinga si mayit. Nah, dan yang terakhir yaitu bagian kakinya, kita dahulukan kaki kanan. Oke. Lalu kaki kiri. Nah, setelah kita selesai mengudukan jenazah, kita menyiapkan air kapur barus. Air kapur barus ini sebenarnya kan bulat, jadi harus kita tumbuk terlebih dahulu agar berbentuk halus, agar mudah dilakukan di air bersih. Lalu kita lakukan, kita lakukan dengan air bersih. Nah, setelah larut, kita siramkan ke tubuh jenazah sebanyak 3 kali, dari ujung rambut sampai ujung kaki. 3 kali. Oke. Nah, setelah kita siramkan air kapur barus, kita keringkan badan si jenazah menggunakan handuk yang bersih, handuk yang layak pakai. Di sini kita harus tetap menjaga aurat si mayit dengan cara mengangkat saja, mengangkat kainnya, tidak dilepaskan, tapi kita pasangkan secara perlahan seperti ini agar tetap menjaga aurat si mayit. Di sini aurat si mayit itu harus sangat diperhatikan agar tidak terlihat. Nah, setelah tertutupi, kita angkat kain yang basah tadi. Kita angkat kain yang basah, kita singkirkan dan kita usap-usapkan bagian tubuh si mayit. Nah, kita usapkan agar kering. Nah, setelah kering, kita ambil atau kita siapkan satu kain yang bersih. Kainnya harus bersih, yang siap pakai untuk menggantikan kain yang kita pakai untuk mengeringkan tubuh jenazah. Nah, kita tutup, kita sisihkan dulu kain handuknya. Setelah ini maka selesai sudah tata cara memandikan jenazah dan jenazah pun sudah siap dikafankan. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini kami akan mempraktekkan untuk mengkafankan jenazah pada jenis kelamin perempuan. Langsung saja pada tata caranya, yaitu yang pertama, siapkan tali untuk mengikat jenazah dan susun pada bagian bawah atau dasar untuk diletakkan kain nanti. Selanjutnya, ambil satu kain yang dilentangkan di atas tali tersebut. Agak ke kanan. Selanjutnya, satu kain lagi untuk kita letakkan di sebelah kirinya. Nah, selanjutnya satu kain untuk kita letakkan di tengah-tengah antara kedua kain tersebut. Nah, setelah seperti ini baru kita mengambil, karena mayitnya ini perempuan, kita menggunakan kerudung, baju dan juga sarung untuk si mayit perempuan tersebut. Bajunya kita letakkan di sini. Kerudung kita letakkan di atas baju si mayit. Selanjutnya sarung yang diletakkan di bagian bawah. Nah, selanjutnya ini kita buka dulu agar mudah memasukkan jenazah ke dalamnya. Selanjutnya angkat jenazah ke tempat akan dikafankan. Nah, di sini kita harus berhati-hati ya teman-teman, karena jenazah ini walaupun sudah meninggal tetap bisa merasakan sakit. Makanya kita harus berhati-hati dalam step by step mengkafankannya. Nah, jadi auratnya itu tidak boleh kelihatan ya. Jadi harus tetap ditutup walaupun sedang dikafankan. Untuk pertama kita ambil baju si mayit tadi yang sudah kita rentangkan pelan-pelan, jangan sampai kelihatan. Kita masukkan ke atas kepala si mayit. Kita masukkan
Selanjutnya kalau sudah termasuk kita pakaikan kerudung dari si mayit perempuan tersebut. Di sini harus benar-benar terjaga agar auranya tidak kelihatan. Dan kain penutup mayitnya ini tidak boleh tersingkap atau terbuka ya guys. Selanjutnya kita pakaikan ke si mayit tersebut dengan hati-hati. Nah, terakhir kita pakaikan sarung atau celana untuk si mayit tersebut. Setelah selesai seperti ini, kita tarik dari sisi kanan kain kafannya ke arah si mayit, kita lilitkan seperti ini dengan hati-hati. Nah, kita tarik kain yang menutup aurat si mayit tadi ya. Kita buka secara perlahan. Nah, setelah selesai kita tarik, kita tutup, pastikan terjaga agar tidak kelihatan aurat si mayit. Dan kita miringkan ke arah badan. Agak sedikit kita miringkan secara perlahan badan si mayit tersebut. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kain yang di sisi kiri kita tarik untuk dililitkan ke badan si mayit. Selanjutnya kita lilitkan sedikit angkat setengah badan dari si mayit. Setelah dipastikan terlilit dengan rapi, barulah tahap terakhir yaitu kita mengikat tali yang sudah kita tarik dari tali bawah tadi. Nah, mengikatnya ini ada aturan ya teman-teman. Untuk mengikatnya itu di sebelah kiri. Mengapa di sebelah kiri? Karena untuk mempermudah pada saat pembukaan tali di tempat pemakamannya nanti. Kita ikatkan ke arah sebelah kiri. Dan mengikatnya itu tidak boleh kata mati ya, karena akan dibuka. Jadi kita ikatnya itu ikat simpel saja. Nah, setelah begini, jadi demikianlah praktek mengkafankan jenazah dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk praktek sholat jenazah kali ini, di sini ada mayit perempuan. Berhubung ini mayit perempuan, jadi saya sebagai imam berdiri tepat di depan perut si mayit perempuan. Nah, untuk makmum tetap berdiri di belakang saya selaku imam, tetap seperti tatanan pada umumnya. Dan untuk arah kiblat itu tetap seperti kiblat pada umumnya, menghadap Ka'bah. Nah, untuk tata cara sholat jenazahnya yaitu yang pertama kita membaca niat. Setelah kita membaca niat, takbir pertama kita membaca Al-Fatihah. Nah, takbir kedua kita membaca sholawat. Takbir ketiga kita membaca doa yaitu Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Dan pada takbir keempat, yaitu takbir terakhir, kita membaca doa yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, berikut untuk
Tata cara praktek sholat jenazahnya. Usolli ala hazihil maitati fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun tata cara menguburkan jenazah, yaitu yang pertama, menggali tanah dengan kedalaman berkisar 3,5 hingga 4,50 atau setara dengan 1,62 meter sampai 2,1 meter. Kemudian yang nomor 2, terdapat dua bentuk liang kubur, yaitu lahdu dan syak. Lahdu adalah galian kubur di mana tembok bagian bawah yang searah dengan kiblat diberi lubang yang cukup untuk meletakkan jenazah. Sedangkan syak adalah galian kubur di mana lubang kubur bagian tengah dilubangi sekira cukup untuk meletakkan jenazah. Apabila tanah kuburan tidak mudah longsor, hendaknya menggunakan model lahdu. Apabila tanahnya gembur atau lunak hingga mudah longsor, maka galian yang lebih tepat adalah model galian syak. Selanjutnya nomor 3, setelah liang kubur sudah siap dan jenazah sudah sampai di pemakaman, ambil 3 genggam tanah. Tanah pertama dibacakan minha khalaqnakum. Tanah kedua dibacakan wa fiha nu'idukum. Tanah ketiga dibacakan wa minha nukhrijakum tarotan ukhra. Setelah itu, bacakan surat Al-Qadar sebanyak 7 kali, lalu masukkan tanah tersebut ke dalam liang kubur dengan cara dilemparkan. Amalan ini bertujuan supaya mayit tidak disiksa dalam kubur sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syatta dalam kitab Lanatu Tholibin. Nomor 4, sunnah menutupi lubang kubur dengan semisal kain atau benda lain saat menurunkan jenazah ke lubang kubur. Kelima, pada saat meletakkan jenazah di liang kubur, sunnah membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Keenam, bagi penduduk Indonesia, kepala jenazah disunahkan berada di sebelah utara dengan memiringkan seluruh tubuhnya. Ketujuh, apabila bentuk liang kubur berupa lahat, maka cara menguburkannya adalah sebagai berikut. 1. Tempatkan jenazah pada liang lahdu, kemudian memiringkan jenazah dengan menghadap kiblat. 2. Sandarkan tubuh jenazah pada tanah yang dibentuk bulat atau batu bata. Ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutupi kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengazani dan mengiqomahkan jenazah. Keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. 7. Tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya dengan berdiri. 8. Uruk makam. 9. Sunnah meninggikan tanah kuburan sekitar 7 jengkal. 10. Tandai makam dengan batu nisan, papan atau sejenis yang diletakkan sejajar dengan kaki jenazah. 11. Boleh menulis nama dan nasab jenazah pada batu nisan dengan tujuan supaya mudah diziarahi suatu saat nanti. 12. Sunnah meletakkan dahan pohon yang masih segar atau menaburkan bunga atau benda basah yang wangi. 13. Sunnah memercikan air biasa yang beraroma wangi di atas kuburan. 14. Disunnahkan membaca talqin maid setelah menguburkan jenazah.